Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester 1 tentang mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah SPD MPD. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi. Perkenalkan, nama saya Hani Hadiati dengan NIM 18622.587. Saya dari Fakultas Pendidikan, Prodi PAUD. Ini saya akan menjelaskan mengenai politik dan strategi keamanan nasional. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti negara atau city-state, yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan politik. Politik atau politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki serta dengan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Indonesia, politics dapat diartikan suatu keadaan yang dikehendaki, disertai dengan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Politik dan strategi nasional sebagai landasan operasional yang disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, Wawasan Nusantara dan Pertahanan Nasional. Politik dan strategi nasional dapat berjalan di Indonesia atas kebijakan dasar negara Republik Indonesia yang menetapkan kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dasar, dan yudikatif. Apa saja yang termasuk unsur-unsur politik? Yang pertama yaitu negara, yang merupakan organisasi dalam wilayah, memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan yang merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, pengambilan keputusan adalah aspek utama politik dalam pengambilan keputusan. Keempat, aktivitas politik dapat disebutkan dalam lembaga fungsi politik. Kelima, subjek politik sebagai penyelenggaraan aktivitas politik dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Keenam, tujuan politik baik merupakan tujuan antara ataupun tujuan akhir. Strategi merupakan cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nasional adalah haluan usaha serta kebijakan tindakan dari negara, baik tentang pembinaan, baik perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta menggunakan potensi nasional untuk pencapaian tujuan. Politik nasional meliputi yang pertama yaitu politik dalam negeri, yang mana diarahkan untuk mengangkat, meninggikan, dan memelihara harkat, derajat, dan potensi rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu politik luar negeri Indonesia, yang bersifat bebas aktif, anti-imperialisme, dan kolonialisme, dalam segala bentuk pengabdian kepada kepentingan nasional dan amanat rakyat, serta diarahkan untuk pembentukan solidaritas negara-negara di dunia.
Politik ekonomi yang bersifat swasembada dan swadaya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Politik hankam yang diarahkan kepada pengamanan serta perlindungan bangsa dan negara serta usaha-usaha nasional dan penanggulangan segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan. Apa itu strategi nasional? Strategi nasional merupakan cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yaitu pelaksanaan dari kebijakan nasional. Tujuan penyelenggaraan politik strategi pertahanan keamanan nasional, yaitu untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan Hankamnas dalam rangka pertahanan keamanan dengan sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas, yang dapat mengamankan sekaligus mendorong kecepatan peringatan ketahanan bidang kesejahteraan nasional. Strategi pertahanan keamanan nasional meliputi yang pertama yaitu pengaman tercapainya tujuan dan sasaran rangkaian politik nasional. Yang kedua yaitu penyempurnaan efektivitas, efisiensi, dan integritas masyarakat sehingga menjadi inti kekuatan pertahanan keamanan nasional yang kokoh, kuat, dan kompak. Pelaksanaan politik dan strategi keamanan nasional. Visi terbentuknya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membudayakan hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, berdasarkan prinsip perangsangan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup. Membudayakan hukum di semua lapisan masyarakat demi tercapainya kesabaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Bidang politik untuk memperkuat keberadaan dan keselangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada Tunggal Ika. Bidang sosial budaya, adanya kesehatan dan kesejahteraan sosial seperti mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai. Adapun pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Bidang pertahanan, keamanan seperti memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral, bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional, dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia. Tujuan dan fungsi penyelenggaraan pertahanan keamanan yaitu untuk menjadi pedoman dalam usaha meningkatkan ketahanan pertahanan keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional dengan sarana material dan pembiayaan keuangan yang terbatas, yang dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.